Tuhanlah sang penopang kehidupan kita. Dia setia menjagai kita bagaimanapun keadaan kita. Ini saatnya kita pasrah berserah dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini, segala keprihatinan dan kekhawatiran akan segera berakhir. Tuhan akan memulihkan segalanya, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Baik, selamat hari Sabat semua, selamat petang dan selamat bertemu kembali di kelas kita, kelas Alkitab kita untuk pelajaran yang seterusnya di bab yang ke-5, yaitu bab tentang topik tentang Roh Kudus. Ya, kita belajar sebelum ini tentang kealahan, dan pada hari ini kita beberapa pelajaran yang lalu kita sudah pelajari lebih dalam tentang kealahan, termasuklah pada hari ini topik terakhir kita menyentuh dan membahas lebih dalam tentang kealahan, yaitu pribadi Roh Kudus. Jadi selamat petang, selamat bergabung untuk semua. Seperti biasa, sebelum kita boleh meneruskan kepada pelajaran Alkitab kita pada petang hari ini, mari kita nyanyikan satu lagu untuk mengundang Roh Kudus di dalam kehidupan kita sementara kita belajar Alkitab pada petang hari ini, yaitu Dalam Hati. Kita nyanyi akapela saja. Dalam hati, mari nyanyikan bersama-sama. Dalam hati, dalam hati, masuklah ya Tuhan Yesus, masuk sekarang dan tinggal senang dalam hatiku ya Yesus. Satu kali lagi. Dalam hati, dalam hati, masuklah ya Tuhan Yesus, masuk sekarang dan tinggal senang
dalam hatiku, ya Yesus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari berdoa. Maha besar di surga, Allah yang kami sembah dan kami tinggikan, satunya Allah yang hidup dan berkuasa. Tuhan di surga, saat ini kami berkumpul di ruangan Google Meet pada petang Sabat ini untuk memulakan dan melaksanakan kelas Alkitab di antara kami, khususnya di daerah Tagaro pada Sabat ini. Ya Tuhan, seperti mana lagu yang sudah kami nyanyikan, kami mengundang Roh Kudus untuk mempengaruhi pikiran kami saat ini juga, dan kiranya Tuhanlah yang mengajarkan kepada setiap satu mereka, sementara hamba-Mu ini menerangkan dasar-dasar daripada pelajaran Alkitab pada petang ini. Dan ya Tuhan, seperti mana alat-alat yang kami gunakan juga, Engkaulah kiranya yang memberkati, sehingga alat yang kami gunakan berada dalam keadaan baik, serta jaringan internet juga membaik sementara kami di dalam kelas ini ya Tuhan, supaya pelajaran dapat disampaikan dengan lancar dan dapat didengar jelas oleh para pelajar Alkitab, bagi mereka yang rindu untuk belajar akan firman Tuhan. Tuhan di surga, terima kasih berserta dengan kami dari mula sampai habis acara, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami semua. Amin. Baik, harap masih boleh didengar suara saya. Oke, tidak apa. Oke, kita pergi kepada pernyataan doktrin. Dinyatakan bahwa Allah, Roh yang kekal, telah aktif bersama dengan Bapa dan Anak pada saat penciptaan, penjelmaan dan penebusan. Ya, Ia mengilhami para penulis Alkitab, Ia memenuhi kehidupan Kristus dengan kuasa, Ia menarik dan meyakinkan manusia, dan barang siapa yang menyambutnya diperbaharui dan diubahkan menjadi peta Allah. Diutus oleh Bapa dan Anak untuk menyertai anak-anaknya selamanya. Ia memberikan karunia rohani kepada gereja, menyanggupkan gereja bersaksi untuk Kristus, dan memimpin gereja ke dalam seluruh kebenaran sesuai dengan Alkitab. Kita boleh rujuk pernyataan doktrin ini dalam ayat-ayat Alkitab yang sudah dipaparkan di bawah, ya, daripada buku Kejadian sampai kitab Yohanes. Nah, maksudnya daripada pernyataan doktrin itu apa tadi? Yaitu Roh Kudus telah ikut aktif dalam pekerjaan penciptaan, penjelmaan, dan penebusan. Maksudnya ikut aktif adalah dia tidak di situ dengan seperti tidak buat apa-apa, tidak ada fungsi di sana. Tetapi pada waktu penciptaan, pada waktu penjelmaan Yesus sebagai manusia, dan penebusan melalui Yesus, Roh Kudus aktif di sana. Dia berfungsi di sana dan dia turut bekerja, ya, bertanggung jawab dalam melaksanakan semua yang sudah kita sebutkan sebentar tadi. Nah, apa tugas Roh Kudus? Kita akan bahas lebih jauh lagi setelah ini, tapi kita sebutkan sedikit saja di sini. Tugas Roh Kudus yang pertama, ia mengilhami para penulis Alkitab. Kita sudah pelajari
bahwa Alkitab pada bab sebelum ini bahwa Alkitab ditulis melalui inspirasi Roh Kudus. Nah, Roh Kuduslah yang bertanggung jawab di sana untuk memberikan inspirasi ilham penulisan Alkitab kepada penulis-penulis Alkitab. Yang kedua, ia memenuhi kehidupan Kristus ya. Kristus ya, di sini saya salah type. Kristus dengan kuasa. Dan ia menarik dan meyakinkan manusia, dan barang siapa yang menyambutnya diperbaharui dan diubahkan menjadi peta Allah. Roh Kudus juga yang bertanggung jawab itu memanggil manusia untuk datang kepada Tuhan. Dan yang keempat, ia memberikan karunia rohani kepada gereja dan menuntun gereja ke dalam kebenaran. Nah, Roh Kudus ya, yang memberikan karunia rohani dan menuntun bukan hanya gereja, tapi secara individu kita juga dituntun ke dalam kebenaran ya. Nanti kita akan membahas lebih jauh tentang karunia rohani untuk bab yang selanjutnya nanti. Nah, kita pergi kepada poin yang ketiga. Apa aktiviti Roh Kudus di dalam kealahan? Apa yang dia lakukan ya? Seperti mana yang kita sudah sebutkan bermula dari awal, Roh Kudus tidak ada, tidak wujud. Maksudnya Roh Kudus bukan wujud dan tidak ada fungsi di sana, tetapi Roh Kudus wujud dan turut aktif berfungsi di dalam kealahan. Kita boleh lihat dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa Roh Kudus turut hadir dan aktif dalam proses penciptaan. Dia hadir di sana ya. Kita melihat di dalam Kejadian pasal pertama, kita melihat disebutkan di sana Roh Allah ya, melayang-layang. Itulah Roh Kudus di sana ya. Kita sudah pelajari minggu lalu sebenarnya. Oke, Lukas 1 ayat 35 menjelaskan kepada kita bahwa Roh Kudus juga aktif dan berfungsi di dalam kedatangan Yesus sebagai manusia di dunia ini, ataupun penjelmaan Yesus. Kita boleh baca Lukas 1 ayat 35 nanti. Selanjutnya dalam Matius 3 ayat 16 dijelaskan kepada kita bahwa Roh Kuduslah juga yang telah mengurapi Yesus ketika Yesus dibaptiskan. Kan apabila Yesus dibaptiskan, ada suara yang kedengaran dari langit dan kemudian ada burung merpati ya, yaitu Roh Kudus yang menjelma sebagai merpati mengurapi Yesus pada acara bersejarah waktu itu. Roma 8 ayat 19 kita juga dapat melihat bahwa Roh Kudus pun boleh dan turut berfungsi dalam membangkitkan Yesus dari kematian. Dan Roh Kudus juga mempunyai kuasa untuk memberikan kehidupan. Nah, seperti mana kita bincangkan pada kelas-kelas sebelum ini. Satu-satunya yang dapat memberikan kebangkitan kehidupan siapa? Sudah tentu hanya Tuhan sendiri. Dan oleh karena Roh Kudus adalah salah satu daripada ketiga oknum ataupun pribadi kealahan, dia juga boleh memberikan kehidupan. Seterusnya, apa aktiviti Roh Kudus di dalam kealahan? Roh Kudus menggantikan peranan Yesus di dunia ini setelah Yesus naik ke surga. Dan Roh Kudus adalah guru ilahi. Kita sudah pelajari bab sebelum ini bahwa dalam pribadi kealahan, Allah Bapa selalu digambarkan sebagai Allah yang merencana. Kemudian Yesus ataupun anak Allah selalu dinyatakan sebagai pelaksana.
sementara Roh Kudus adalah penolong yang terakhir, kan? Yesus sudah melakukan fungsinya sebagai penebus ketika masih di dunia, ya. Dan memang Yesus masih berfungsi kepada keselamatan manusia waktu ini, tetapi bukan lagi di bumi, tetapi dia berada di bait maha suci di surga. Dan yang di bumi yang masih fokus untuk melayani para umat Tuhan adalah Roh Kudus sendiri. Dialah yang menggantikan peranan Yesus. Sebab itu dikatakan sebagai penolong yang terakhir. Allah Bapa sudah membantu manusia. Yesus sudah turun menjadi penebus manusia. Dan kemudian sekarang Roh Kudus yang menggantikan peranan Yesus di dunia ini. Kalau orang-orang masih menolak Roh Kudus, maka tidak ada lagi pertolongan yang lain. Ya, kalau ketiga-tiga ini sudah ditolak. Ya. Wahyu 4 ayat 5 kita dapat melihat Roh Kudus, ataupun dalam ayat tersebut dinyatakan ketujuh roh Allah ada bersama dengan Allah Bapa di hadapan takhta Allah Bapa, di mana terdapat takhta Allah Bapa dan takhta Anak Domba ataupun Yesus sendiri, ya. Maksudnya adalah Wahyu 4 ayat 5 ini juga memberikan kepada kita satu evidence ataupun bukti ataupun pernyataan bahwa Roh Kudus, Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu setara, ya. Dan mereka adalah satu kesatuan dan mereka sama-sama kekal. Apalagi kita belajar dulu itu, sama-sama hadir boleh di mana-mana, ya, dan sama-sama kekal, ya. Terusnya Kisah 5 ayat 3 dan 4. Berdusta kepada Roh Kudus sama saja berdusta kepada Allah, ya. Sebab Roh Kudus itu Allah, kan. Dan Matius 12 ayat 31 dan 32, berdosa atau menentang Roh Kudus tidak dapat diampuni baik di dunia ini dan di dunia akan datang pun tidak, ya. Apa itu dosa atau menentang Roh Kudus? Apa itu dosa yang tidak dapat diampuni? Ya, yaitu dosa yang tidak diampuni adalah dosa ataupun tabiat kita, sikap kita yang terus-menerus menolak Roh Kudus, sehingga pada satu titik kita tidak lagi menganggap dosa itu sebagai satu dosa dan tidak ada lagi pertobatan untuk kita. Dan setelah kita tidak ada pertobatan, bermaksud kita juga tidak ada lagi keselamatan, ya. Itu maksud dia berdosa menentang Roh Kudus, yaitu dosa yang tidak dapat diampuni, ya. Yohanes 16 ayat 31. Ia adalah roh kebenaran. Bermaksud Roh Kudus adalah sumber kebenaran, dan satu-satunya sumber kebenaran adalah Allah sendiri, ya. Dan Roh Kudus turut adalah satu kesatuan dari pribadi kealahan. 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Roh Kudus juga Maha tahu dan ia menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah dan manusia, ya. Dia tahu semua, ya. Hanya Allah yang memiliki sikap ataupun kemampuan yang Maha tahu, dan Roh Kudus ada di sana, ya. Maha tahu. Maksudnya di dalam kealahan, Roh Kudus juga melaksanakan tugas pelaksanaan, atau dalam bahasa sederhana, Roh Kudus juga memiliki peranan untuk menyokong dan melengkapi segala sesuatu yang Bapa dan Anak perlukan di dalam mewujudkan rencana kealahan. Dan Roh Kudus adalah suatu pribadi yang hidup
yang aktif, yang berfungsi, ya. Dan ia mempunyai sifat, karakter, dan kuasa yang sama seperti Allah Bapa dan Allah Anak. 3 sifat Allah yang kita sudah pelajari sebelum ini, yaitu Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Hadir. Dia Maha Kuasa, tidak terbatas kuasanya. Dia tahu segala sesuatu, dan Allah hadir di mana-mana. Dan Roh Kudus memiliki ketiga-tiga sikap ataupun sifat ini, ya. Roh Kudus Maha Kuasa, dia juga Maha Tahu, dan dia juga Maha Hadir, ada di mana-mana, ya. Oke, kita seterusnya belajar tentang nama-nama Roh Kudus, ya. Bermaksud nama-nama Roh Kudus di sini tidak bermaksud ada banyak Roh Kudus yang disebutkan di sini, tetapi maksudnya sebenarnya adalah panggilan yang disebutkan di dalam Alkitab kepada Roh Kudus, ya. Nama lain bagi Roh Kudus maksudnya. Oke, Kejadian 1 ayat 2 disebutkan bahwa Roh Kudus juga dipanggil sebagai Roh Allah. Ini kita pelajari tadi itu. Roh Allah yang melayang-layang, kan, di dalam kisah penciptaan itu. Yesaya 61 ayat 1 pula Roh Kudus disebut juga sebagai Roh Tuhan Allah. Yohanes 14 ayat 26 barulah disebut sebagai Roh Kudus, ya. Yohanes 14 ayat 17 Roh Kudus disebut sebagai Roh kebenaran. Matius 10 ayat 20 disebut juga Roh Kudus, Roh Bapakmu. Dan Lukas 4 ayat 18 disebut Roh Tuhan. Kisah para Rasul, di perjanjian lama, perjanjian baru, Roh Yesus, disebutkan Roh Yesus juga di sana. Filipi 1 ayat 19 disebut Roh Kudus, disebut juga sebagai Roh Yesus Kristus. Dan Galatia 4 ayat 6 disebutkan juga Roh Kudus sebagai roh anaknya, ya. Selalu kita mendengar Yesus anak Allah, kan? Tetapi di Galatia 4 ayat 6 Roh Kudus juga dipanggil anaknya ataupun anak Allah. 1 Petrus 1 ayat 11 disebut Roh Kudus sebagai Roh Kristus. 1 Petrus 4 ayat 14 disebut Roh kemuliaan. Nah, jadi maksudnya adalah Roh Kudus memiliki nama yang berbeza-beza seperti Yesus juga memiliki nama yang berbeza-beza, kan? Banyak nama Yesus juga kita temukan di dalam Alkitab. Bermula daripada perjanjian lama sehinggalah perjanjian baru. Begitu juga dengan Roh Kudus. Itulah nama-nama lain bagi Roh Kudus yang direkodkan di dalam Alkitab. Kenapa? Ini dikarenakan Roh Kudus menjalankan fungsi yang berbeza-beza, ya. Berbeza dari pribadi kealahan yang lain. Terusnya, apa itu tugas Roh Kudus? Ya. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11 untuk menyadarkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi ketika kita merasa kita tergerak, kita menyadari akan dosa kita menyadari tentang sesuatu kebenaran, dan kita menyadari tentang penghakiman. Maksudnya adalah Roh Kudus lah yang bekerja di dalam hati kita. Kalau kita bertanya tentang pertobatan, kita mempercayai bahwa pertobatan itu adalah satu anugerah. Maksudnya satu anugerah apa? Satu pemberian. Nah, kemudian kita berpikir apa maksudnya
pertobatan itu diberikan atau dikaruniakan Tuhan kepada manusia. Nah, jadi maksudnya adalah Roh Kudus yang berkuasa, yang berfungsi di sana. Kalau bukan Roh Kudus yang menyadarkan kepada kita akan dosa kita, kalau bukan Roh Kudus yang menyadarkan kepada kita akan kebenaran dan penghakiman dan perlunya bertobat, perlunya menyerahkan diri kepada Yesus, kita tidak memiliki kesadaran yang sejati, pertobatan yang sejati di dalam Yesus, ya. Roh Kudus bekerja di sana. Nah, Yohanes 14 ayat 6. Roh Kudus adalah seorang penolong bagi manusia. Ini kita sudah sebut. Bahkan penolong terakhir bagi manusia pada zaman akhir ini. Dan kata asal bagi Roh Kudus ini adalah parakletos dalam bahasa Yunani. Parakletos yang bermaksud penolong, penghibur, penasihat, yang mengantarai dan pembela. Ya. Sebab itu apabila kita berdoa, jangan kita sering orang-orang ini apabila dia berdoa dia katakan saya tidak pintar berdoa. Dan faktanya adalah banyak orang, bukan banyak lagi, semua orang tidak pintar berdoa. Pengalaman saya melayani di penyediaan audio 100 hari berdoa pada waktu yang lalu, tahun lalu sebenarnya. Semakin banyak saya berdoa waktu itu, semakin saya rasa saya tidak pintar berdoa. Semakin saya tidak tahu berdoa, semakin saya menyadari bahwa saya memang tidak pintar berdoa. Ini bukan pintar berdoa, maksud di sini bukan tentang kefasihan berdoa, tetapi dalam penyampaian doa itu apa yang mau disampaikan, ya. Tetapi kita pelajari pada hari ini bahwa dalam kelemahan kita di dalam berdoa, memang kita tidak pintar berdoa, tapi sebenarnya Roh Kuduslah yang menyempurnakan doa kita. Ya, kita tidak tahu semua perkara, ya. Jadi kita meminta kepada Tuhan itu sesuai dengan perspektif kita dan dari sisi yang kita boleh lihat saja. Tetapi Roh Kudus mengetahui segala sesuatu, Tuhan, Dia Maha Tahu. Lalu Dia yang akan menjadi pengantara antara kita dan Allah Bapa di dalam doa itu, ya. Kita berdoa dan Roh Kudus akan bawa doa kita itu, permohonan kita kepada Allah Bapa. Itu yang berlaku, ya. Tetapi Yesus juga disebut sebagai parakletos. Dia memiliki fungsi yang sama seperti parakletos ataupun pengantara, ya. Dimana sekarang ini Yesus adalah pengantara bagi kita di Bait Maha Suci di Kerajaan Surga. Yohanes 3 ayat 5. Roh Kudus juga bertanggung jawab dalam membaptiskan manusia dengan baptisan Roh Kudus. Nah, di bab baptisan nanti saya lupa di bab yang berapa kita akan belajar lebih dalam tentang baptisan, ya. Terlebih baptisan Roh Kudus, ya. Baptisan air dan baptisan Roh Kudus, ya. Tetapi Roh Kudus bertanggung jawab untuk membaptiskan manusia dengan baptisan Roh ataupun baptisan Roh Kudus, ya. Seterusnya, Dia juga mengilhami para penulis Alkitab. Ini kita sudah sebut tadi. Roma 8 ayat 26, Roh Kudus menjadi pengantara kita manusia. Ayat yang ke-27, Roh Kudus berdoa bagi orang-orang kudus. Ini yang kita sebutkan tadi sebenarnya. Menjadi pengantara kepada kita dan Dia juga berdoa bagi orang-orang kudus, ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 25 juga Roh Kudus memberikan karunia rohani bagi jemaat Tuhan untuk memperlengkapi jemaatnya.
karunia rohani akan diterima saat baptisan. Nah, jadi sebab itu baptisan air itu sangat penting. Sebab itu sampai Yesus memberikan teladan, dia sendiri dibaptiskan di sana pada waktu itu di sungai pada waktu itu, ya. Sehingga kita melihat Yesus ini sebenarnya tidak perlu dibaptiskan, tetapi itu hanya Yesus memberikan teladan kepada orang-orang bahwa baptisan itu sangat penting, supaya apabila kita dibaptiskan kita dapat menerima karunia rohani daripada Roh Kudus, ya. Kita akan pelajari juga pada hari-hari bab yang seterusnya tentang karunia rohani, ya. Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Roh Kudus memberikan hati yang baru kepada manusia. Hati yang baru maksudnya memberikan hati yang baru, maksudnya di sini adalah menuntun kepada perubahan hati kita, pikiran kita, dan tabiat kita, ya. Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Roh Kudus juga menuntun manusia kepada kebenaran. Ini kita sudah sebut tadi. Roma 8:14 memimpin manusia sehingga disebut anak-anak Allah. Roh Kudus yang memimpin kita dalam pikiran kita. 1 Petrus 1 ayat 2 menguduskan kita, ya. 1 Korintus 12 ayat 3 Roh Kudus membantu manusia untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, jadi apabila ada orang yang mengakui Yesus dengan sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan menerima dia sebagai juru selamat, yang bekerja di situ adalah Roh Kudus, ya. Dan sebagai kesimpulan, Roh Kudus memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia dan berfungsi di sana, ya. Bekerja di dalam kehidupan kita. Tidak kaku begitu, tetapi bertindak Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya. Dan yang terakhir, kesimpulan daripada pelajaran kita pada petang hari ini. Roh Kudus adalah oknum ketiga dari kealahan, ya. Dan dia mempunyai peranan yang sangat penting di dalam tugas dan misi yang dilakukan kealahan di dunia ini, sangat penting, ya. Dan Roh Kudus mempunyai sifat, karakter, dan kuasa seperti yang dimiliki oleh Allah Bapa dan Allah Anak juga, ya. Sebab itu Roh Kudus kita yakini sebagai satu pribadi yang wujud dan satu pribadi yang hidup, yang berkuasa dan adalah sama seperti Allah. Maksudnya Allah sendiri dia, ya. Roh Kudus juga mempunyai tugas di dalam kehidupan manusia. Nah, tadi kita menyebut Roh Kudus sangat penting dalam peranan tugas dan misi yang dilakukan oleh kealahan di dunia. Tetapi Roh Kudus juga mempunyai tugas di dalam kehidupan manusia. Dari proses awal penyelamatan atau pertobatan seseorang sampai orang tersebut bertahan dalam iman seumur hidupnya. Roh Kudus yang berkuasa di situ. Roh Kudus yang memanggil orang-orang untuk bertobat. Roh Kudus yang menuntun orang-orang untuk mencari kebenaran, belajar tentang kebenaran, dan melakukan kebenaran itu sendiri sehingga boleh bertahan di dalam iman seumur hidup, bahkan sampai kepada kedatangan Yesus. Seterusnya, dosa atau menghujat terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni. Ini dikarenakan salah satu tugas dari Roh Kudus adalah menginsafkan manusia akan dosa-dosanya. Nah, ini yang kita sebut kembali tadi itu. Roh Kudus sebagai penolong yang terakhir, dan tugasnya adalah menginsafkan, memberikan, menganugerahkan pertobatan kepada manusia dari dosa-dosa
dosa-dosa manusia, ya. Tetapi bila manusia tidak mau lagi menerima pekerjaan Roh Kudus, ditolak saja selalu Roh Kudus di dalam kehidupannya. Apabila Roh Kudus berbisik, minta dibaptiskan misalnya, belajar ini, ya, ubah ini, ubah yang ini, tabiat yang begini salah, ubah. Tabiat yang begini salah di hadapan Tuhan, melanggar perintah Tuhan, tinggalkan. Tetapi apabila manusia sendiri yang menolak terus menerus bisikan ataupun pekerjaan Roh Kudus ini, yaitu menginsafkan dosa, maka orang tersebut tidak akan melihat apa yang ia telah lakukan itu sebagai dosa lagi. Tidak mau menerima bisikan Roh Kudus, sehingga dia tidak dapat melihat lagi bahwa apa yang dia lakukan itu adalah dosa. Dia sudah menganggap dosa yang dia lakukan itu bukan dosa lagi, ya. Oleh karena manusia melihat bahwa ia lakukan bukan dosa lagi, maka ia tidak merasa perlu meminta pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa yang ia lakukan. Ya, jadi apabila dia sudah melihat dosa yang dia lakukan itu bukan lagi satu dosa, dia sudah tidak merasa dia perlu pertolongan Tuhan, tidak lagi merasa memerlukan pengampunan dari Tuhan, maka apabila itu berlaku, dosa itu akan mengikuti di dalam kehidupannya seumur hidup, sehingga orang tersebut akan terus hidup dalam dosa dan keselamatan tidak ada di dalam hidupnya. Jadi dalam kehidupan kita, apabila kita merasa kita sangat berdosa, kita sangat tidak layak di hadapan Tuhan, bermaksud kita masih merasakan panggilan Roh Kudus untuk mengubah tabiat kita. Tetapi hati-hati kalau kita tiba-tiba sudah merasa sempurna, ya. Tiba-tiba sudah merasa dalam kehidupan kita yang paling benar, ya. Kita sudah layak masuk di surga, kita katakan. Hati-hati, boleh saja pada waktu itu Roh Kudus sudah kita tolak dan kita sedang berhadapan dengan kematian ataupun maut yang kekal, ya, yaitu di neraka, ya. Jadi itu saja pelajaran pada petang hari ini. Kita buka kepada pertanyaan dan mungkin tambahan dari semua. Silakan. Ada pertanyaan tentang bab yang kita pelajari pada petang ini? Oke, terima kasih Eden, sudah respon, sudah jelas. Dan kalaupun ada pertanyaan nanti, ya, setelah ini, kamu boleh sampaikan di grup saja, atau di tempat ini kita belum terpikirkan, nanti sampaikan di grup, ya. Apa yang boleh dijawab kita boleh jawab, apa yang boleh dibincangkan kita bincangkan, dan yang tidak kita boleh jawab maka kita juga tidak boleh paksa untuk jawab, ya. Oke, ada dari yang lain, mungkin dari WLC, saya tidak tahu. Elder Lasma sudah ada di sini hari ini, ikut dengan kita atau bagaimana? Oh, untuk kali ini Elder Lasma belum ikut dengan kita. Dia mau ikut itu tadi. Oke. Mungkin dari WLC, dari Cigu
Fredly ataupun Anti Martina dan yang lain. Saya pikir itu sudah jelas ya. Apapun, kalau ada pertanyaan sampaikan saja di grup. Oke. Kalau tidak ada lagi, mari kita nyanyikan satu lagu, Terima Kasih Yesus. Dan nanti kita akan berdoa setelah lagu ini disampaikan. Mari kita nyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Terima kasih Yesus, want to sing. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus di hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus di hatiku. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar di surga, terima kasih untuk pelajaran istimewa yang Engkau sudah turunkan kepada kami. Sebentar tadi, di mana kami sudah belajar tentang pribadi Roh Kudus. Dan tentu pribadi kealahan adalah satu misteri bagi kami segenap ciptaan Tuhan. Namun terima kasih Engkau sekurang-kurangnya memberikan beberapa pengenalan mengenai kealahan dan pada hari ini mengenai Roh Kudus. Dan kami sudah pelajari bahwa Roh Kudus adalah Roh Tuhan dan Roh Kudus adalah Allah yang hidup dan berkuasa dan berperanan penting di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus jangan berhenti di dalam kehidupan kami, bekerja di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat ditobatkan. Dan lembutkan hati kami sekiranya hati kami masih keras menolak kebenaran yang Tuhan sudah perlihatkan kepada setiap satu kami. Dan kiranya Tuhan tuntun kami setiap satu, bukan hanya bersedia akan menerima kebenaran-Mu, tetapi juga bersedia akan menerima hidup kekal nanti di surga. Terima kasih untuk memberkati setiap satu pelajar Alkitab yang ada di ruang Zoom, Google Meet pada waktu ini, juga kepada yang tidak sempat bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan Tuhanlah yang mengajarkan mereka. Tuhanlah yang menjadi guru mereka melalui pembacaan mereka maupun apa yang Tuhan perlihatkan pada mereka di sekeliling mereka. Makasih setiap satu mereka yang Kau sudah berkati dimanapun mereka berada, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami semua. Amin. Baik, terima kasih untuk kehadiran kita pada Sabat hari ini. Kita akan bertemu kembali di hari Sabat ini, hari Selasa ini, untuk topik yang ke-6 ya, mengenai kenapa saya ada ambil gambar. Oke. Topik yang terakhir, topik yang ke-6 nanti. Oke. Terima kasih dan kita bertemu nanti. Tuhan memberkati semua.